Oke, tes. Kembali lagi di channelnya si Lakman bersama gua Lakman di sini. Pada di segmen cuap di season kedua kali ini, di episode kali ini gua mau membahas mengenai film Justice League. Memang ini agak telat sepertinya, tapi berhubung sebelumnya gua membahas tentang The Batman, gua mau membahas tentang Justice League karena gatal gitu lidah kalau ngebahas Justice League. Oke, jadi Justice League ini film ada dua versi, film tahun 2017-nya dan film tahun 2021. Film tahun 2017 Justice League atau biasa dikenal oleh warga internet atau netizen dengan sebutan Justice League-nya Joss Whedon. Iya, tahun 2017. Tahun dimana gua masuk ke semester 2 atau semester 3 tahun 2017 ini. Dan untuk pemerannya adalah sutradaranya itu Joss Whedon. Joss Whedon itu di 2000, ini Justice League 2017 ya. Lalu pemerannya ada Ben Affleck sebagai Batman, Henry Cavill sebagai Superman, Gal Gadot sebagai Wonder Woman, Jason Momoa sebagai Aquaman, Ray Fisher sebagai Victor Stone, dan Ezra Miller sebagai Flash atau Barry Allen kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, Barry Allen. Dan secara apa ya, ini gue mau ke intinya aja sih, mau langsung ke intinya aja. Jadi konon kabarnya sutradara awalnya itu adalah Zack Snyder. Justice League ini film setelah Man of Steel, lalu Batman v Superman, Dawn of Justice. Terus Wonder Woman apa Justice League dulu ya? Baru Justice League. Nah, sutradaranya itu Zack Snyder. Bukan di pertengahan sebenarnya, udah di akhir. Kayaknya lagi proses pasca produksi, lagi proses editing atau dan sebagainya. Zack Snyder itu tiba-tiba mengundurkan diri. Jadi proses editingnya tuh belum beres nih. Proses jahit film istilahnya mah. Menjahit filmnya belum beres. Karena putri Zack Snyder itu meninggal. Meninggalnya itu, gue lupa lagi sebentar. Ini nggak tahu. Oh, bunuh diri. Nama ya putri Zack Snyder bunuh diri, meninggal. Dan di situ Zack Snyder kaget, dan gitu berluka, dia nggak sanggup untuk nuntasin filmnya. Terus dia mundurkan diri dari bangku sutradara. Sedangkan filmnya tuh belum beres banget nih, belum rampung banget. Mungkin masih harus ada proses reshoot atau adegan ulang. Mungkin harus masukin adegan mana yang harus dihapus, adegan mana yang harus dipertahankan. Tapi berhubung sutradaranya mengundurkan diri, Zack Snyder, ya sudah kan, sempat terbengkalai tiba-tiba. Ini nggak tahu benar yang mana. Soalnya ada dua versi di mana Zack Snyder dan Joss Whedon ini nggak begitu akrab. Terus ada lagi yang Zack Snyder itu dia menawarkan ke beberapa sutradara. Sekalipun Zack Snyder dia akhirnya menawarkan ke Joss Whedon, dan Joss Whedon dia mau nerima. Sebenarnya ini berdasarkan apa? Ini juga opini gue. Udah terpengaruhi dari channel langganan gue tentang film, yaitu Tara Arts Network atau Bang Tara. Itu langganan gue banget kalau ngelihat review film. Berdasarkan kata Tara Arts,
apa yang Joss Whedon lakukan itu dia sangat berani gitu, karena jarang sekali sutradara yang mau menerima atau berani menerima tawaran untuk menggantikan sutradara lainnya. Sedangkan filmnya tuh eh apa ya? Masih banyak adegan yang harus dipoles, filmnya harus dipoles gitu dalam menjahit filmnya. Karena setiap sutradara itu dia memiliki visinya masing-masing dalam eh, penyampaian atau menyampaikan sebuah cerita. Dan karena jadi mungkin bagi gue ya, ini mungkin ini ada pengaruhnya ego dari sutradaranya itu sendiri gitu. Dimana mungkin Joss Whedon, ini buruk sangkanya gue ya, Joss Whedon dia nggak mau uh, memakai egonya Zack Snyder gitu. Padahal kalau secara logika Joss Whedon kayaknya enak-enak aja gitu. Dia digaji sebagai sutradara, mungkin bayarannya tinggi juga kali ya. Dan dia tinggal tinggal apa ya? Tinggal melanjutkan aja apa yang sudah Zack Snyder lakukan gitu. Tetapi Joss Whedon dia memilih untuk tidak melanjutkan apa yang sudah Zack Snyder lakukan gitu. Dia melakukan proses adegan ulang atau reshoot secara besar-besaran. Jadi hasilnya adalah ketika gue sudah menonton kedua film ini, Justice League versi Joss Whedon dan Justice League Zack Snyder, itu sangat berbeda banget. Beda banget. Dimana Justice League Joss Whedon, jadi ini gue mulai perbandingannya aja ya, perbandingan nih antara karakter yang ada di kedua film ini. Yang pertama adalah Batman-nya. Batman di Joss Whedon itu kayak kayak badut. Kayak badut Batman yang di Joss Whedon tuh. Dia kebanyakan ngelawak, bentar sakit pinggang, ada adegan sakit pinggangnya lah, sampai pinggang kan dibenerin tuh sama si Gal Gadot, ditarik yang sakitnya, terus ke si Aquaman dia bercanda, do you talk to fish? Sedangkan nonton di versi animasi film ya jarang Batman bercanda kayak gitu. Dia tuh orang yang serius, yang waspada, yang geragas kalau udah punya tujuan, yang berani, dia berani nekat gitu. Tapi sedangkan di Joss Whedon, anjir kayak badut gitu loh si Batman-nya tuh. Sedangkan di Zack Snyder, si Batman-nya ini baru Batman yang gue kenal. Ternyata adegan yang ada di Joss Whedon di Zack Snyder tuh nggak ada. Jadi secara kesimpulan Joss Whedon memang merubah karakter Batman-nya sendiri dan merubah ceritanya juga, mau nggak mau ceritanya juga, pendalaman karakternya juga jadi berubah gitu. Jadi berubah banget gitu. Batman yang ada di Justice League lawak banget. Sedangkan Batman yang di film sebelumnya, Batman v Superman, nggak ngelawak. Dia di film sebelumnya loh, tapi tiba-tiba di Justice League versi Joss Whedon ngelawak Batman-nya. Dan itu yang membuat beda gitu. Jadi Joss Whedon dari situ kesimpulannya adalah dia ngebuang semua gambar atau semua shoot yang udah diambil sama Zack Snyder, diganti sama shoot original dari Joss Whedon sendiri. Joss Whedon sendiri gitu. Terus kayaknya kalau dari karakter Wonder Woman-nya nggak begitu banyak berubah, tapi ada adegan aja yang berubah gitu, dimana di Joss Whedon si Wonder Woman tuh dia sempet kan karena jatuh atau apa gitu, si Flash mau nolongin, terus Wonder Woman tuh sempet ketiban sama si Flash gitu, which is di filmnya itu sangat awkward banget gitu, ketiban banget, dan si The Flash-nya juga awkward banget. Terus Henry Cavill di Joss Whedon yang bikin jelek tuh CGI-nya, apa sih, CGI di mulutnya tuh kelihatan banget, jadi aneh CGI-nya tuh aneh banget. Jadi gini, ini kalau buat kasus Henry Cavill sendiri ya, Henry Cavill itu dia awalnya syuting Justice League Zack Snyder. Oke? Dia tuh udah syuting Justice League Zack Snyder. Terus
yang ada Henry Cavill-nya tuh, terus setelah itu dia main di Mission Impossible-nya si Tom Cruise yang ke berapa sih? Yang ke berapa sih? Yang ke-6 apa yang ke-7 sih? Ya pokoknya di Impossible-nya si Tom Cruise. Nah, kan setelah Zack Snyder mengundurkan diri, ganti Joss Whedon dia pengen melakukan reshoot sebanyak mungkin kan, reshoot banyak-banyakan lah, reshoot besar-besaran. Nah, sedangkan Henry Cavill tuh dia masih terjalin kontraknya dengan si film Mission Impossible ini, dimana dia nggak boleh cukur kumisnya karena memang jadi branding sendiri gitu. Pas gua nonton Henry Cavill di Mission Impossible-nya, dia punya branding sendiri dengan kumis tebalnya dia. Ya Mission Impossible yang ke-6 yang Fallout, kumis tebalnya dia gitu. Jadi mau nggak mau pas di adegan reshoot di mana masih terjalin kontrak dengan Mission Impossible, si daerah mulutnya tuh di CGI, diganti gitu, di potong dan tempel. Jadi emang baik yang gak sinkron. Dan emang aneh ngeliat Justice League. Setelah gue perhatiin lagi ya, emang aneh Justice League ya. Justice League, Superman Justice League-nya Joss Whedon emang aneh banget. Oke, kita balik ke Aquaman. Aquaman memang dia ngelawak, tapi di Joss Whedon tuh jadi yang serius itu si Gal Gadot, si Wonder Woman, Superman yang serius tuh. Sisanya lawak semua. Aquaman dia ngelawaknya juga dia tiba-tiba ngutarain dia kagum lah sama kecantikannya si Wonder Woman karena ngedudukin tali lasonya, which is gimana hal itu nggak ada di Zack Snyder-nya, di Justice League-nya Zack Snyder. Berarti itu emang adegan originalnya dari Joss Whedon. Terus jadi nih cyborg-nya atau Victor Stone-nya, dia cuman jadi hubungan dia pokoknya nggak terlalu berkesan lah. Cyborg-nya tuh cuma jadi tukang pukul aja. Flash jadi tukang lawak juga. Memang karakter dia memang beda loh, karakter si The Flash sama yang di animasinya, sama yang di animasi Justice League ya, animasi DC gitu. Animasi movie-nya beda banget karakter The Flash. Tapi seingat gue memang The Flash dia memang kadang-kadang ya di animasi movie-nya dia memang tidak se-ekspresif yang ditunjukkan sama si The Flash versi Ezra Miller yang ada di film. Tapi yang ada di animasinya memang The Flash dia kadang-kadang suka bercanda dengan gurawan-gurawannya lah, slapsticknya apapun itulah, suka bercanda gitu. Kadang dia suka sindirannya, suka satirnya, suka menyindirnya. Dan itu bagian The Flash yang suka melawak tuh. Memang bagian The Flash, Green Lantern. Bagian mereka berdua tuh kalau di animasi movie-nya ya. Nah kalau di sini bagiannya sih The Flash-nya aja. Dan memang, tapi kalau di Joss Whedon memang dia ngelawak banget, dimana dia tuh niban Wonder Woman, terus tuh dia ngedorong mobil yang ada di tempat battle fight terakhirnya. Terus yang terakhir dia balapan sama si Superman. Adegan tutupnya itu udah gitu doang, lawak. Jadi terus dia di scene terakhirnya itu ada shot yang jelek banget. Ini Justice League-nya Joss Whedon ya. Jadi pas dimana si Wonder Woman-nya tuh dia ngalahin si Steppenwolf, ada shot dimana si The Flash dia kayak di pantai gitu, udah bengong. Shotnya full shot dimana dari kepala sampai kaki kelihatan dan kayak di pantai gitu, duduk nyamping kayak di pantai, kayak santai aja.
Jelek banget itu shotnya The Flash. Jadi meme kan. Jadi itu. Dan memang secara secara apa ya? Tapi pas pertama kali gue lihat, pas pertama kali gue tonton Justice League, ini gue bisa ngomong gini karena udah ada pembandingannya, yaitu Justice League original, yaitu dari Zack Snyder sendiri. Tapi pas gue lihat, gue tonton, ya apa ya seru-seru aja, gue suka-suka aja, walaupun pas pertama kali gue kan nonton langsung di bioskop ya, dan gue suka-suka aja gitu pas nonton tuh, nggak ngerasain. Tapi pas gue nonton kedua kalinya, loh kok kayak gini sih. Setahu gue DC emang nggak kebanyakan lawak gitu. Oh ya, faktanya Joss Whedon itu dia sutradara yang menyutradarai film Avenger pertama, di mana Avenger yang bagus, paling bagus sih kalau kata gue ya, paling bagus secara cerita kompleks, dapat semuanya, sedihnya dapat, masing-masing karakternya kayak Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Black Widow, dimana semua karakternya tuh dapat posisi yang pas, dapat momen dimana mereka stres, momen dimana mereka bangkit, itu dapat banget. Avenger yang pertama Joss Whedon, yang kedua gue masih suka tetap Joss Whedon, yang ketiga tuh kan Infinity War, yang keempat Endgame. Tapi yang satu sama yang kedua gue tetap suka, tapi yang satu itu sebagai apa ya, dia film pendongkrak sih, dan Joss Whedon dia berhasil. Tapi nyatanya pas gue ngelihat, setelah gue nonton Justice League-nya versi Zack Snyder, aduh, ternyata jauh banget kualitasnya gitu. Memang gue akuin, waktu Joss Whedon itu durasinya sangat beda gitu. Joss Whedon itu dia ya sebagaimana umumnya gitu, 2 jam, mungkin kalau dipotong kredit, bagian kreditnya mungkin 1 jam 45 menit mungkin. Sedangkan Zack Snyder itu dia hampir 3,5 jam loh. Jadi memang wajar, tapi yang dilakukan sama Joss Whedon tuh keterlaluan, dia dengan melakukan reshoot besar-besaran, jadi ngebuat Justice League menjadi hal yang berbeda gitu. Dan memang secara rating gak begitu naik Justice League versi Joss Whedon tuh. Pas gua nonton Zack Snyder, gila itu kualitasnya beda banget coy. Batman-nya Batman banget, gak ada tuh adegan dia sakit pinggang, gak ada. Terus Wonder Woman-nya gak ada adegan si Wonder Woman-nya ditiban sama The Flash, gak ada. Henry Cavill, si Superman-nya, adegan dia comeback-nya itu epic. Aquaman serius. Dan menurut gue ya, yang menjadi perbedaan antara Justice League Joss Whedon dan Justice League Zack Snyder adalah peran penting yang dipegang oleh Cyborg sama The Flash, di mana kedua karakter ini di Justice League-nya Joss Whedon itu jelek banget, lawak banget, ampas banget. Sedangkan di Zack Snyder, mereka berdua inilah peran yang sangat penting. Yang pertama adalah kita udah tahu tubuh Cyborg itu dia didapetin karena kan ada kecelakaan gitu. Terus bapaknya kan ilmiah Star Labs gitu. Jadi dia digabungkan sama Mother Box. Oke, sama Mother Box. Terus dia dapetin tuh. Dan yang bisa ngakses atau yang bisa membaca Mother Box itu ya cuman si Cyborg sendiri. Itu peran yang begitu krusial, yang penting. Terus bagian awalnya itu gue lupa gue membahas tentang Steppenwolf-nya. Steppenwolf di Joss Whedon itu nggak ada serem-seremnya, mukanya nggak begitu ini, sedangkan di malah imut kesannya, nggak begitu menyeramkan lah. Terus adegan intimidasinya nggak begitu terasa. Adegan intimidasinya nggak begitu terasa lah Steppenwolf-nya tuh. Sedangkan yang di Zack Snyder di awal memang sudah
ditunjukkan intimidasinya di mana Steppenwolf dia bisa menghancurkan semua arena dari warganya Wonder Woman apa ya, lupa lagi. Amazonian, lupa. Amazon, wargi ya, penduduknya Amazon lah, dimana dia ngebantai semuanya. Terus memang setiap kedatangan si Steppenwolf itu memberikan intimidasi. Ini bukan dari gua ya, ini gua menyampaikan lagi dari Tara Arts lagi, review dari konten mereka, nge-review Justice League dari Tara Arts, dimana menurut mereka adalah Steppenwolf-nya di Joss Whedon itu dia ibaratnya dia datang ngambil mother box pergi, udah gitu aja, datang ngambil pergi. Sedangkan di Zack Snyder setiap kedatangan Steppenwolf dia memberikan intimidasi. Dia pertama dia ke Amazon, datang nih pakai teleportasinya dia, mengintimidasi sampai ngancurin arenanya si Amazon. Udah dapet nih, semuanya udah pada kalah, udah pada ini, dia kabur, dia pergi, dia kabur lah. Terus dia datang lagi ke Atlantis, mengintimidasi lagi ke sukunya si Aquaman. Udah semuanya ini lu udah dapet nih, pergi. Pas yang terakhir ini perbedaan banget, dimana kalau Steppenwolf-nya seingat gua, jadi si mother box-nya itu dia ada di mobil, dia datang langsung pergi gitu aja. Sedangkan di Zack Snyder, Steppenwolf-nya tuh si mother box-nya tuh dibawa sama bapaknya si Cyborg sampai ke laboratorium Starlab. Mereka kejar-kejaran tuh, dikejar tuh, kan intimidasi ya, dikejar. Sedangkan si ininya, si anggota Justice League yang lain, mereka nahan Superman yang lagi halu yang lagi mablu ya, karena baru bangkit dari kematian, hidup lagi, dia kan kaget, alas ya, ini yang benar yang mana, yang jahat yang mana, ingatannya belum ada lah. Nah di situ tuh Steppenwolf dia memberikan intimidasi gitu, sampai akhirnya bapaknya si Cyborg ngorbanin diri. Ternyata itu ya nggak ada efeknya, tapi itu memberikan apa ya, karakter development kepada Cyborgnya sendiri. Dan di final akhirnya adalah dimana tempatnya aja berbeda. Kalau tempat yang di Joss Whedon itu dia dibilangnya bagian Rusia, terus itu ya ada penduduknya, pada itu aneh banget ada penduduknya. Terus dan kayak ada lintah apa ya, kayak tumbuhan merambat gitu kalau di Joss Whedon. Itu idenya dia original ya berarti ya. Sedangkan di Zack Snyder kayaknya nggak ada deh. Ada nggak ya? Apakah itu emang ada ya originalnya ya? Tapi nih perbedaannya adalah kalau di Joss Whedon ada penduduknya. Kalau di Zack Snyder di tempat battle scene terakhirnya tuh nggak ada penduduknya, karena itu tuh full radiasi nuklir. Jadi nggak mungkin dong manusia hidup di sana gitu. Nah pas di scene terakhirnya adalah Cyborg kan ini kan, kalau ketiga mother box-nya itu akhirnya menyatu, dia bisa ngebuka portal, di mana portalnya itu ada musuh utama, itu Darkseid dengan anggota pasukannya. Dan misi dari Justice League ini adalah harus memisahkan ketiga mother box ini. Yang mau menyatu, kode menyatu nggak akan bisa dipisahin. Nah Cyborg yang cuman dapat krusial cuman si Cyborg aja. Cuman si Cyborg aja. Jadi Cyborg yang ngebuka, usahain, sisanya mereka nahan semuanya. Nah kalau di versi Joss Whedon ini kita lihat di perannya ya, si Batman di Joss Whedon dia apa ya, nggak begitu beringas lah, nggak begitu geragas. Wonder Woman nggak ada perbedaannya, Aquaman juga nggak ada, ya Cyborg sama The Flash nanti ada perbedaannya. Terus di Wonder Woman juga nggak ada perbedaannya. Nah di Superman di Joss Whedon seakan-akan semua Justice League itu menunggu
kedatangan si Superman gitu, seakan-akan benar-benar bergantung sama Superman gitu, bergantung banget. Sedangkan di Zack Snyder mereka tanpa Superman, walaupun mereka tahu ya pas mereka udah bangkitin Superman, aduh kayaknya Superman nggak akan ini deh, ya udahlah mereka tetap berjuang gitu. Sedangkan di Joss Whedon gua ngerasa kayaknya mereka masih nunggu Superman datang. Nah pas Superman datang, memang kita tahu Superman itu imba dari komiknya, dari animasinya, memang kuat banget lah Superman tuh, dia Kryptonnya tuh kuat banget, tapi nggak dijelasin kenapa. Sedangkan di Zack Snyder ternyata dijelasin kalau mereka itu Steppenwolf dan yang lainnya tuh mereka takut sama Kryptonian, mereka takut. Si Steppenwolf tuh takut sama Kryptonian gitu. Padahal satu kalimat inilah yang ngebuat eh cerita tuh jadi berubah gitu. Sedangkan ucapan itu nggak ada di Justice League-nya Joss Whedon. Ungkapan dia takut dengan Kryptonian nggak ada. Jadi memang seakan-akan Superman datang kayak belagu gitu. Gua ngeliat anjir belagu banget sih Superman. Tapi pas eh ada kalimat itu di Zack Snyder, tetap lagunya tetap ada, tapi oh wajar. Kryptonian lebih kuat di Steppenwolf, Superman lebih kuat di Steppenwolf. Cuman itu aja yang kurang tuh, tapi dipotong di Joss Whedon. Dan tadi kan karakter kuncinya gue tuh udah sebutin Cyborg dan The Flash. Dan The Flash di sini, setiap adegan The Flash gue suka banget. Memang pengambilannya beda. The Flash dengan Quicksilver-nya si Marvel. Kan Quicksilver masih Marvel kan dia kebaikan ngambilnya yang bagian cepatnya ya, jarang bagian lambatnya. Nah kalau si The Flash dia lebih dominan ke pengambilan shoot dengan bagian lambatnya, dimana dia nyelamatin warga. Itu tuh yang harusnya jadi istrinya si The Flash nanti, katanya sih gitu, dari nyelamatin warganya. Terus tuh sampai akhirnya dia kan awalnya tuh dia tuh telat ya, mother box-nya udah nyatu, telat, semuanya tuh bakal binasa gitu. Bumi bakalan hangus gitu aja. Langsung hangus gitu aja. Nah, gara-gara jadi si The Flash itu dia memundurin waktu. Dan itu kunci yang penting. Jadi memang realitanya adalah mereka tuh gagal. Si Cyborg gagal misahin. Pokoknya si Cyborg gagal misahin lah mother box-nya. Akhirnya mother box-nya tuh menyatu gitu. Sampai akhirnya bumi itu hangus seketika gitu. Jadi lautan api. Nah, yang terakhir tuh sisanya mereka semua mati nih semuanya nih. Sisa si The Flash. Si The Flash dengan kaki yang pincang dia tetap lari. Dia mundurin waktu. Jadi semuanya tuh sebelum ini mundurin waktu sampai akhirnya semuanya berhasil. Si Cyborg berhasil, si kepala Steppenwolf-nya berhasil dipotong sama si Wonder Woman. Di Mali Joss Whedon, Steppenwolf dimakan sama pasukannya sendiri. Aneh. Tapi di Zack Snyder dipotong kepalanya sampai diinjek sama si Darkseid. Dan itulah MVP-nya tuh di film ini Cyborg sama The Flash kalau kata gue. Beda banget peran karakternya dan itu ngebuat secara cerita tuh berubah banget gitu Justice League-nya Joss Whedon sama Zack Snyder tuh. Tes. Oke. Setelah tadi gua udah ya menjelaskan sih perbedaan antara cerita Justice League versi Joss Whedon dan Zack Snyder. Begitupun juga dengan peran ataupun karakternya masing-masing gitu. Perbedaannya sangat signifikan gitu bagi gua. Dan setelah gue nonton versi Zack Snyder, versi Joss Whedon tuh di bawah standar lah, di bawah standarnya Zack Snyder. Bener-bener andaikan Justice League saat itu Zack Snyder
masih Zack Snyder gitu, mungkin akan disuguhkan dengan Justice League yang sangat berbeda gitu dengan yang Joss Whedon punya gitu. Karena dampak dari jeleknya rating saat itu Justice League Joss Whedon membuat Warner Bros jadi kebakaran jenggot dan dia menggagalkan semua uh, apa ya rencana-rencana film-film yang akan datang. Contohnya seperti film solonya Batman, film solonya Green Lantern nggak ada, The Flash, Cyborg nggak ada. Jadi Justice League yang kedua jadi nggak ada. Semuanya dibatalin semuanya hanya gara-gara satu film Justice League versi Joss Whedon ini yang gagal. Walaupun saat itu sangat mewajarkan juga kenapa Zack Snyder tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan gitu, dan wajar gitu. Bagi gua wajar setelah tahu ceritanya gitu. Karena gua benar-benar saat apa ya, soalnya 2021 kan ini tuh jadi pas kayak gua ngawal kasus ataupun ya kasus tentang restore Zack Snyder Justice League tahun 2020 kayaknya di Twitter. Gua ngikutin kasus itu tuh, gue ngikutin apakah ujungnya kayak gimana gitu, dan sampai dan Zack Snyder juga kan dia bilang kalau ini Warner Bros dia menghalangi Zack Snyder untuk merilis Zack Snyder cut Justice League-nya gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat ya silakan tonton Justice League versi Joss Whedon dan Justice League versi Zack Snyder gitu. Kalau secara pribadi saat itu gue fine aja dengan Joss Whedon. Tapi setelah ada Zack Snyder, wah standarnya turun sekali. Justice League-nya Joss Whedon dan gue liat Justice League Zack Snyder, aduh, itu salah satu film superhero yang layak sih untuk dipajang, layak yang untuk dibeli Blu-ray-nya, untuk dikoleksi, layak banget kalau kata gue ya, untuk superhero itu layak banget. Terus kita beralih ke Warner Bros-nya sendiri. Warner Bros itu sangat terkenal di mana tadi udah gue jelasin, dia kebakaran jenggot hanya dengan Justice League-nya yang hancur gitu. Walaupun gue juga cukup paham gitu, mungkin Warner Bros dia nggak mau terlalu rugi karena kerugian dalam satu film tuh emang bener-bener gede gitu, gede banget. Kerugian dalam satu film tuh bener-bener gede banget, apalagi kalau filmnya tidak bisa ngebalikin modal yang dipakai. Itu wah, itu udah masa depan yang suram lah dari film itu sendiri gitu. Tapi kan sedangkan Justice League saat itu tapi kayaknya kayak pendapatan Justice League di tahun 2017 nggak begitu buruk deh. Tuh dia 657,9 juta USD, ini berdasarkan Google ya. Memang berdasarkan Batman v Superman yang menurun, Batman v Superman itu 872, sedangkan Justice League-nya 657. Tapi maksud gue nggak terlalu jauh gitu, tapi dan memang ini hal yang wajar untuk fase pertama dalam sebuah DC Cinematic Universe tuh. Coba kita bandingkan dengan kayaknya sih film-film Marvel di awal juga kan, film Marvel juga ada yang flip-flop, ada yang bagus secara pendapatan, ada yang biasa aja. Tapi Marvel tetap mau ngebangun universe-nya gitu, karena dia tahu kedepannya ini bakal apa ya, bakal banyak menguntungkan gitu. Contohnya di Civil War gede setahu gue, walaupun secara cerita biasa aja, banyak plot hole-nya juga. Terus di Infinity War gede juga, Endgame meledak apalagi Endgame. Jadi maksud gue tuh itulah akhirnya benih yang ditanam oleh Marvel terus dipetik di Infinity War, di Endgame. Maksudnya tuh gede gitu pendapatannya, dan Warner Bros kesannya tuh nggak mau sabar, dia tuh pengen dapetin untung yang banyak gitu.
Tapi pas dia lihat Justice League-nya nggak begitu menguntungkan menurut mereka, eh, apa ya? Jadi di-cut. Maksud gua tuh ini nggak tahu sih kedepannya bakal kayak gimana, dan apalagi dengan kehadirannya The Batman, terus ada film Joker saat itu, eh terutama film Joker yang dipakai sama Joaquin Phoenix itu udah pasti nggak satu universe dengan Justice League-nya si Zack Snyder, karena Jokernya udah dipakai Jared Leto. Padahal kok gue pribadi ya banyak yang nggak suka, tapi secara tampilan Jokernya Jared Leto di Suicide Squad yang 2016 itu, gue suka tampilannya, gue suka tapi banyak yang gak suka, tapi nggak apa-apa. Tapi pas di Joker di Justice League-nya Zack Snyder tongolin lagi, beda banget tampilannya. Gue suka versi Jared Leto, gue suka. Terus ada versinya Joaquin Phoenix, gue suka juga Jokernya, tapi itu nggak satu universe. Itu cuman jadi apa ya sebutannya ya, ya film tentang Joker lah. Terus yang episode kemarin gue ngebahas tentang, episode sebelumnya gue ngebahas tentang The Batman, dimana The Batman ini pasti akan beda universe-nya gitu. Maksud gue konsep tentang multiverse belum dikenalin di DC, sedangkan Marvel dia udah mengenalkan konsep multiverse. Nanti nih di film terbarunya dia Doctor Strange Multiverse of Madness, judulnya aja udah multiverse, akan mengenalkan konsep multiverse, sudah mau mengenalkan konsep multiverse. Sedangkan di DC ya nggak akan mungkin sih Batman-nya Ben Affleck bakal ketemu sama Batman-nya si Pattinson, nggak akan. Sedangkan ini Pattinson, gue suka gue Batman-nya Pattinson, tapi secara apa ya, secara seninya film di situ ini mau dibawa ke arah mana gitu, gue bingung. Setahu gue Suicide Squad yang terbaru ya, yang disutradarain sama, aduh siapa sih, yang Guardian of the Galaxy itu, yang disutradarain sama James Gunn. Setahu gue katanya sih ini si Suicide Squad-nya bakalan nyambung sama universe Justice League yang sebelumnya, yang Ben Affleck, Henry Cavill, terus Ezra Miller, terus The Flash bakal nyambung sama Justice League sebelumnya. Tapi ini The Batman udah nongol dulu, jadi ini gue bingung nih The Batman mau dibawa kemana. Apakah The Batman akan yaudah ini The Batman ini bakalan ngebahas tentang dunia Batman sendiri, karena dunia Batman juga sangat menarik gitu dengan musuh-musuh yang ikonik. Kebanyakan di situ musuhnya tuh ikonik, justru musuhnya tuh ikonik banget, dan kebanyakan musuhnya tuh dari si Batman, kebanyakan dari dunia Batman. Dunia Batman tuh kalau ngebahas Batman-nya aja bahkan luas. Mungkin kalau memang ini bakalan berbeda universe, kayaknya Batman-nya si Pattinson soalnya kan udah fix bakal ada The Batman yang kedua. Kalau kata gue sih yang mending ya udah dia fokus ke universe-nya Batman si Pattinson aja. Udah fokus aja ke sana. Ngelawan si Penguin, ngelawan si Mr. Freeze, ngelawan si Two-Face, ngelawan si Hush, ngelawan si Poison Ivy, lawan si Ra's al Ghul, Talia al Ghul, lawan si Ben, lawan si Joker. Banyak loh. Terus nanti ada Batgirl, ada Batwoman, ada Robin, ada Red Hood, ada Nightwing. Terus tuh sebenarnya banyak.
universe-nya Batman bisa dibangun segede itu kalau buat Batman sendiri. Dan gue berharap ya kalau emang pengen gitu ya udah nggak apa-apa lo fokus sama Batman universe si Pattinson, tapi tolong buat Warner Bros ya, please fokus on his Batman on his Batman Robert Pattinson universe. Ya makanya tolong fokus ke Batman universe-nya Pattinson gitu, nggak apa-apa. Soalnya gini, Justice League gue juga agak pesimis. Soalnya gini, Justice League-nya ngajutin universe-nya si Zack Snyder ya. Aquaman 2 ini lagi ada Aquaman 2 tuh ini lagi ada masalah si Amber Heard-nya. Kan lagi ada kasus kan sama si Johnny Depp, dimana dia menuduh Johnny Depp melakukan kekerasan, padahal si Amber Heard-nya yang ngelakuin kekerasan. Padahal gue suka banget si si Amber Heard-nya di Aquaman gitu, yang dia jadi apa sih Amber Heard Aquaman tuh dia jadi apa sih? Lupa lagi gue. Apa sih Amber Heard-nya ada Aquaman tuh, perannya siapa sih namanya? Pokoknya yang jadi pemeran, bentar gue searching dulu, aduh gue lupa banget, gila. Merah yang meranin Merah si Amber Heard itu di Aquaman itu gila, cantik banget gila si Amber Heard. Si Merah tuh sumpah cantik banget gila, gue suka. Tapi pas tahu aduh ada kasus ini, masih nggak tahu nih. Setahu gue sempat baca artikel di mana si Amber Heard itu udah mau diganti sama yang meranin yang pasangannya si Jason Momoa juga di Astagfirullahaladzim, serial apa sih? Serial Jason Momoa tuh kok jadi lupa gini sih. Game of Thrones, ya Allah. Jadi pasangan Jason Momoa yang ada di Game of Thrones siapa ya, lupa lagi yang si cewek ini loh, gue lupa lagi namanya siapa sih, bentar. Emilia Clarke. Jadi gini, jadi gue sempat baca artikel di mana itu kan awalnya sempat mencuat ya kasusnya si Amber Heard sama Johnny Depp. Si Amber Heard tuh konon katanya dia pengen diganti sama si Emilia Clarke yang di Game of Thrones jadi pasangannya si Jason Momoa yang di awal itu. Kalau secara penampilan kayaknya sih gue suka-suka aja, soalnya si Emilia Clarke juga cantik-cantik juga. Tapi katanya pendek banget si Emilia Clarke tuh, katanya tuh pendek banget si Emilia Clarke tuh. Tapi kalau secara paras gue sih suka ya, cantik gitu. Gak masalah, tapi gue udah ngefans sama Merah versinya Amber Heard. Terus konon katanya nggak jadi tetap si Amber Heard, tapi kasusnya makin gede. Ini nggak tahu nih apakah bakalan tetap Amber Heard atau emang full bakal diganti gitu. Terus itu dari film Aquaman. Film The Flash baru-baru ini, si The Flash dia udah 2 kali ngelakuin tindakan kekerasan. Pertama tuh di bar, kayaknya seingat gue di bar karena dia mabuk, terus dia mukulin orang di bar itu. Yang kedua karena apa? Dan film The Flash juga konon katanya ini nggak tahu apakah ini banyak penundaan. Ini dari tahun berapa film The Flash sudah diumumin tapi baru rampung di 2021 atau 2022. Tapi 2022 juga belum tahu tanggal rilisnya itu kapan. Karena ada ini kasusnya si Ezra Miller ini. Emang ya Allah, DC kenapa sih?
Dan konon katanya di set yang bocor ada Michael Keaton, Batman versi Michael Keaton sama Ben Affleck. Karena katanya sih Justice League-nya Zack Snyder itu ngebuka multiverse. Pas si The Flash dia ngundurin waktu. Pasti ada butterfly efeknya pas si The Flash ngundurin waktu. Nah, jadi gitu sih kondisinya Justice League. Jadi gue bingung ini ada The Batman yang versi Pattinson. Gak mungkin dia tiba-tiba masuk ke dunianya si The Flash, Ezra Miller, lalu Aquaman-nya Jason Momoa gitu. Gak mungkin. Maksudnya ini bingung gitu loh. Ini mau dibawa kemana? Ini Justice League juga gantung Zack Snyder. Tiba-tiba ada si John atau Martian Manhunter, Green Lantern belum ditongolin. Aduh. Padahal bagus banget sumpah konsep-konsepnya si Zack Snyder. Katanya gini, pokoknya udah itulah Warner Bros dengan segala serakahnya dan ketidaksabarannya. Terus kayak dia buru-buru sama ganti si Batman buat Pattinson. Aduh, padahal kalau emang pengen ada multiverse baru tentang The Batman ya udah nggak apa-apa, tapi selesain dulu dong Justice League ini loh, rangkaian fase Justice League ini selesain dulu dong. Selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Kalau kalian nggak yakin buat mulai ya udah jangan mulai banget. Kalau emang nggak yakin ya udah ngapain saat itu buat Man of Steel, ngapain 2013 bikin Man of Steel. Tuh gini, gue baca di artikel juga, jadi konsep di Instagram ya, artikel di Instagram, konsepnya Justice League, secara konsep gue suka. Justice League yang pertama, yang Zack Snyder ya, emang Steppenwolf-nya mati, si Darkseid-nya gagal. Akhirnya kan di post credit scene-nya, bumi udah kelihatan hancur kan, Batman dengan terus si Mera dia bilang Aquaman-nya mati, The Flash dengan segala kostum yang full kostum gitu. Terus ada si Joker, terus tuh dimana si Joker sama si Batman mau nggak mau dia harus kerjasama. Terus si Harley mati si Harley, kayaknya si Harley Quinn mati deh. Maksudnya kan ditungguin tuh keadaan bumi yang sekarang. Konon katanya di Justice League yang kedua, Darkseid akhirnya datang ke bumi ngancurin. Terus katanya di Justice League yang kedua, kan kalau ingat di Batman v Superman tuh ada adegan si Batman tuh mimpi tentang Flash, padahal itu bukan mimpi, si Flash beneran datang ke masa Batman yang di Batman v Superman itu, masih tahu Lois adalah kuncinya. Di Justice League-nya Snyder, mereka pikir, si Batman pikir pas kebangkitan Superman lah Lois yang menjadi kunci. Padahal bukan. Ternyata nanti setelah Justice League Zack Snyder itu yang pertama, di Justice League Zack Snyder kedua, entah di Justice League-nya entah di film Superman yang keduanya, si Lois tuh hamil. Tapi anaknya nggak punya kekuatan super. Anaknya itu nanti konon akan menjadi sidekick-nya si Batman-nya Ben Affleck yang jadi Robin. Tapi si Lois tuh mati. Jadi kayaknya si Superman tuh dia datang ke planetnya si Darkseid. Dia nitipin ke si Batman, tolong jagain si Lois ya. Tapi pas akhirnya si Batman kecolongan, si Loisnya mati, Superman marah, jadi ngelawan tuh sama ke superhero. Superman kesel. Nah inilah yang dimaksud sama Batman, The Flash yang ada di Batman v Superman. Lois adalah kunci untuk menjaga Superman tetap waras, tetap sama kita gitu, tetap di pihak superhero gitu. Nah Justice League yang kedua gagal tuh, Superman udah beraliansi sama Darkseid. Salah satu cara gimana ngirim si The Flash ke masa lalu, ngasih tau ke si Batman Lois adalah kuncinya. Justice League yang ketiga akhirnya semuanya berhasil lah terjadi, terus kayak berubah masa depannya. Memang kayak gitu film DC tuh kebanyakan. Gara-gara The Flash terjadi, terus kayak ke masa depan. Justice League ketiga akhirnya katanya
semuanya selesai dengan nggak tahu happy ending atau enggak, pokoknya intinya mah gitu. Padahal bagus ya kalau ceritanya tuh, baca ceritanya gitu bagus gitu, dibaca artikelnya. Lagi ngebayanginnya kayak aduh seru banget. Ya gitulah, Justice League dengan segala permasalahannya, Warner Bros dengan segala keserakahannya dan ketidaksabarannya, kerakusannya, dan dimana dia batu, dia Warner Bros tuh. Padahal udah jelas pendapatan Justice League-nya Zack Snyder menguntungkan, tapi tetap aja nggak mau ngejilat udah mereka sendiri gitu. Ya gitulah, semoga berharap, gue nggak berharap apa-apa sih. Ya udahlah, yang kayak gini udah terjadi. Marvel udah lanjut terus, nggak akan bisa ngejar Marvel. DC nggak akan ngejar. Di situ kayak muter-muter, ngejar-ngejar ekor dia sendiri gitu. Kasian sebenarnya. Tapi ya udahlah. Ya begitulah pendapat gue tentang Justice League dan segala rawutnya, campur aduknya. Ini bakal ngaruh ke berbagai hal dan masalah-masalah di film-film solo tentang karakter DC-nya juga. Ada Aquaman, The Flash, masalahnya apa? Ya begitulah. Mungkin sekian dari gue. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan. Sekian dari gue. Lakman pamit undur diri. Oh ya, sehat-sehat terus ya. Gue Lakman pamit undur diri dan dadah.